Halo, selamat datang di kolam terbesar se-Kalimantan. Awo, inilah danau raksasa yang menampung semua tumpahan air dari Sungai Kapuas. Terletak di Kalimantan Barat, Sentarum adalah kampung halamanku. Nama aku Jas Riyadi, panggil saja Jas. Aku lahir di Sentarum, begitu juga orang tua dan kakek nenekku. Sentarum yang luas itu sebenarnya terdiri dari 80 danau yang berukuran lebih kecil. Tiap danau terhubung oleh sungai-sungai. Kalau musim hujan datang, air sungai pasti meluap. Bulan danau tampak jadi satu kesatuan. Sungai tak terlihat, pohon-pohon pun terendam. Ini yang membuat susah perjalanan. Beberapa pohon yang menjadi penanda jalan bisa tenggelam. Jangankan pendatang, penduduk asli seperti kami pun kadang jadi bingung mencari jalan pulang. Padahal saat musim kemarau, air danau bisa surut sampai dasar. Bahkan kami bisa ambil ikan yang terjebak di daratan. Kalau di kota, orang kemana-mana butuh mobil atau motor. Tapi buat orang Sentarum, kami cuma butuh perahu. Macet gak pernah ada di sini. Semua jalan bebas hambatan. Ada yang bilang, Sentarum itu artinya senantiasa harum. Disebut begitu karena nama Sentarum terkenal sebagai rumah bagi flora dan fauna. Satwa langka bahkan juga bisa ditemukan di sini. Sentarum, mereka bisa hidup dengan tenang. Kekayaan jenis hewan dan tumbuhan jadi salah satu sebab Sentarum dijadikan Taman Nasional sejak Februari tahun 1999. Sentarum sendiri memiliki spesies ikan yang aslinya benar-benar berasal dari sini. Ikan itu bernama seruk merah atau bisa dikenal juga sebagai arwana. Keberadaannya di alam bebas kini semakin terbatas. Kecantikan arwana merah membuatnya menjadi ikan hias yang harganya selangit. Peminatnya datang dari seluruh dunia. Permintaan yang tinggi membuat arwana perlu dilindungi. Di dalam Taman Nasional, arwana tak boleh ditangkap. Penangkarannya dilakukan untuk terus menambah populasinya di alam bebas. Sementara di luar Taman Nasional, masyarakat juga membudidayakan arwana.
Kalau ini tujuannya agar arwana bisa dijual kepada para peminat ikan hias. Perkenalkan, ini Pak Made. Kawan aku yang sudah jadi peternak siluk merah sejak 20 tahun yang lalu. Penangkaran ikan siluk membutuhkan mesin sirkulasi air yang memadai. Karena itulah lokasi penangkaran harus terletak di lokasi yang listriknya menyala selama 24 jam. Kata orang-orang tua, dulunya arwana itu dijadikan ikan asin sama orang Sentarum. Namun, karena warna yang indah, ikan ini kemudian dijadikan hiasan di dalam rumah. Saat masih berusia sekitar 20 hari, anak siluk masih berenang-renang dengan plasentanya. Plasenta itu jadi makanannya sehari-hari sampai usia cukup besar. Mereka hidup di akuarium dengan air berkadar asam sama dengan Danau Sentarum. Nah, di kolam inilah siluk merah dewasa dipelihara. Makanannya katak dan ikan-ikan kecil sehari sekali. Harga siluk saat masih bayi mencapai 900 ribuan per ekor. Kalau sudah sebesar ini, bisa mencapai puluhan juta. Saya sampai heran, ada saja orang datang membelinya. Katanya sih, penyebabnya siluk merah dipercaya dapat membawa keberuntungan. Semakin mengembang ekornya, semakin menyala warnanya, makin mahal lah dia. Saking langkanya daratan di wilayah Sentarum, warga harus membangun rumah di atas air. Ya, seperti rumah-rumah kami ini. Inilah tempat kami bermukim. Kayu tembusuk menjaga rumah kami dengan sangat baik. Kayu ini tak lapuk walau sudah lebih dari 20 tahun kami tinggali. Mayoritas kami yang tinggal di Sentarum adalah warga Melayu. Di sini ada sekitar 35 kampung dengan penduduk lebih dari 10.000 jiwa. Di Sentarum, kampung biasa disebut dengan Priau. Ada yang bilang, wilayah tempat kami tinggal ini merupakan bagian dari sebuah kerajaan Melayu kuno. Di akhir masa kejayaannya, kerajaan itu terpecah dalam Priau-Priau itu. Nenek moyang kami kemudian membuat pemukiman-pemukiman ini. Itulah alasan mengapa sudah sejak dulu warga Melayu banyak tinggal di sini. Kondisi pasang surut di Danau Sentarum membuat kami harus pandai menyesuaikan diri. Salah satunya dengan membangun kampung musiman. Saat banjir, penghuninya mengungsi ke tempat lain. Tapi ketika Sentarum surut, mereka akan kembali untuk tinggal mencari ikan. Hampir semua kegiatan sehari-hari kami dilakukan di atas air. Kondisi alam tak boleh membuat kita menyerah, kan? Hidup harus terus berjalan. Berternak sapi pun masih bisa kami kerjakan.
dek. Main ya dek ya. Dibuka lo. Dibuka lo. Ini istriku, Sabtia. Ia baru saja pulang mencari ikan kecil di wilayah hulu. Ikan kecil kami butuhkan untuk pakan ikan toman peliharaan kami. Kalau kata pendatang, ikan toman mirip ikan gabus. Rasa gurihnya juga sama. Saya sih tidak pernah makan ikan gabus. Sejak kecil ikan yang saya besarkan ya hanya toman. Harga ikan toman lumayan, bisa sampai 20.000 per ekornya. Namun sayang, cari ikan kecil-kecil untuk makanannya mulai susah sekarang. Apalagi saat musim hujan, ikan banyak pergi ke dalam hutan. Sementara warga yang memelihara toman juga banyak. Kami harus bersaing ketat untuk mendapatkan pakan. Begitulah memelihara toman. Memang banyak kendala, tapi masih lebih untung daripada berburu ikan besar. Jika harus berburu ikan untuk dijual, kami harus keluar uang lagi untuk biaya bensin ataupun solar. Di dalam Sentarum ini tak cuma orang turunan Melayu yang tinggal, ada juga suku Dayak Iban. Sepetak kecil daratan Sentarum menjadi rumah tinggal mereka. Kami jarang jumpa, namun begitu hubungan Melayu dan Iban tak pernah ada kendala. Orang Iban terkenal sebagai pemburu yang handal. Bersama-sama kami berjuang membangun kehidupan di Sentarum. Kami mengolah madu, penghasilan utama masyarakat di samping mencari ikan. Madu yang akan kami jual dikurangin dulu kadar airnya. Hasilnya madu akan terasa lebih pekat. Sudah sejak lama, tempat ini kami jadikan laboratorium ini. Ruangannya sih sederhana, tapi yang penting kebersihannya terjaga. Madu dari Sentarum adalah satu-satunya di Indonesia yang memiliki sertifikat madu hutan organik. Proses mendapatkan madu dimulai dari pemasangan tikung. Tikung itu ya dahan buatan yang diletakkan di tempat monyet tinggal. Lebah hutan itu ya kalau di sini disebut monyet. Ya disinilah nantinya monyet tinggal dan membuat sarang. Cukup 2 minggu saja, nanti dahan buatannya akan penuh sarang monyet dan kaya akan madu. Nah, petani madu di sini biasanya punya 25-an tikung.
Sebagian bahkan ada yang punya ratusan. Kami bebas membuat berapapun jumlah tikung, asal kelak hasilnya benar-benar bisa dipanen. Jangan sampai tikung yang sudah dibuat tidak diambil madunya. Di Sentarum ini, monyet jenis Apis dorsata berkembang biak dengan baik. Biasanya mereka tinggal di dekat bunga putat, bunga yang membuat cita rasa madu dari Sentarum berbeda. Setahuku, bunga putat cuma ada di Kapuas dan Sentarum. Jika bunga putat sedang banyak, kami bisa panen sampai 20 kg madu per hari. Panen madu biasa kami lakukan siang hari, sebab saat itulah sebagian besar lebah pergi meninggalkan sarang. Meski demikian, peralatan keamanan tetap harus disiapkan ini agar petani terhindar dari sengatan. Menyadin atau membakar akar kayu pun dilakukan. Hasil pembakaran menimbulkan aroma yang menyengat. Aroma dan asap ini yang berguna menghalau monyet yang tersisa menjauhi sarang. Maju. Shh, dengarkan. Saat makan memanen madu seperti inilah Atu Wasir mulai menimang atau menyanyi untuk lebah. Lun dapat nak biak belajar nyumpit tuntung woi ni kakau kepundan. Atu artinya kakek. Atu Wasir ini ahlinya ngusir lebah. Isi timbangan Atu adalah pantun yang bermakna sebagai doa keselamatan. Ia percaya jika kita meminta pada monyet secara baik-baik untuk memberikan madu, monyet pun tak akan menyerang kita. Sayangnya, kalian ini hanya dimiliki Atu seorang. Sudah banyak yang belajar padanya, namun gagal di tengah jalan. Yah, beginilah usaha kami mendapatkan madu. Cara tradisional dilakukan agar kelestarian hutan bisa terus kami pertahankan. Dan yang belakang. Kalau ke belakang. Jelaskan. Yang mana jelaskan? Satu lagi yang membuat madu ini memiliki cita rasa yang beda. Daripada memeras sarang monyet untuk diambil madunya, kami lebih memilih untuk meniriskan saja sehingga ampas sarangnya tidak ikut terbawa. Hasilnya, madu jadi lebih bersih. Mencapai 18. Panen madu itu susah. Bahkan, tidak semua petani madu di Sentarum berani melakukannya. Kesulitan macam ini sudah jadi tantangan bagi kami tiap hari. Untuk memecahkan berbagai masalah, kami mengadakan rapat priau. Di Sentarum ini, ada sekitar 7 priau penghasil madu, serta 6 priau cadangan. Tiap priau mengirimkan wakilnya untuk datang dan duduk bersama.
Rapat pria macam ini hanya diselenggarakan setahun sekali. Acara seperti ini selalu kami tunggu-tunggu. Inilah cerita dari Sentarum. Danau dengan pemandangan yang menawan. Danau yang tak segan untuk memberi kehidupan. Sentarum adalah harta berharga kami. Kekayaan negeri yang harus kita lindungi. Indonesia bagus.